Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Fadian sehat. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini, Bapak Ibu. Pada agenda malam ini kita akan melakukan tatap maya, yaitu tentang refleksi bukti karya pada program PKG PJOK ini, Bapak Ibu, dan akan berdurasi selama 1 jam pelajaran, kurang lebih 45 menit, Bapak Ibu. Nah, adapun kesepakatan bersama yang harus kita sepakati, yaitu yang pertama ada menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu pada kegiatan kali ini kita bisa mendapatkan banyak hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk pimpinan doa saya serahkan kepada Pak Dian saja langsung ya, selaku ketua kelas Pak Dian. Baik. Oh enggak. Ya, terima kasih Pak Fasil, Pak Cecep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Ibu Bapak Guru hebat yang pada kesempatan ini, Alhamdulillah, mungkin ini tatap maya yang terakhir, yang pamungkas. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua diberikan kelancaran, dibukakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dibukakan pikiran kita supaya kita untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk itu, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Al-Fatihah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Fasil, Pak Cecep, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Dian atas pimpinan doanya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita berlanjut ya. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, Bapak Ibu mendapatkan refleksi bukti karya. Yang kedua, Bapak Ibu dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari selama mengikuti PKG Bapak Ibu semuanya. Nah, agendanya yang pertama ada refleksi bukti karya, yang kedua pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Kita masuk ke agenda yang pertama Bapak Ibu, yaitu refleksi bukti karya. Nah, bukti karya merupakan salah satu fitur pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berfungsi sebagai wadah berbagi karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru atau PKG PJOK. Peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Bukti karya pada PKG PJOK adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Nah, pemilihan kategori bukti karya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu berbagi praktik baik, yang kedua berbagi praktik pembelajaran, dan yang ketiga berbagi APP atau modul ajar yang Bapak Ibu buat di sekolah masing-masing yang dimana disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta aset yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Berikutnya ada menyertakan lembar pernyataan. Nah, Bapak Ibu wajib menyertakan lembar pernyataan ini sebelum mengunggah bukti karya Bapak Ibu ke PMM. Berikut ada rubrik validasinya. Nah, di sini tuh sebetulnya kalau yang di LMS Bapak Ibu untuk rubrik validasinya ada 10 ya. Yang pertama mungkin sama ya,
Cek 1 2 masuk Bapak Ibu. Maaf, barusan jaringannya menghilang. Ada. Ada aman? Ya. Ada Pak sekarang. Oke. Sip. Lanjut ya tentang rubrik validasi ini. Kalau yang di presentasi ini ada 9, tapi sebetulnya kalau di LMS itu ada 10 Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengupload bukti karya yang hari ini sudah saya nilai itu sebetulnya ada 4 orang. 2 orang sudah saya setujui untuk diposting di PMM, dan ini otomatis Bapak Ibu terposting di PMM nantinya. Dan yang 2 perlu perbaikan ya gitu. Jadi baru 4 orang. Nah ini yang sisanya mungkin belum upload terkait bukti karyanya. Nanti kita diskusilah terkait kendalanya ya. Sekarang saya coba lanjut dulu Bapak Ibu. Ini rubriknya. Nanti kalau Bapak Ibu memerlukan rubrik ini untuk ditampilkan untuk sebagai acuan pembuatan bukti karya, boleh nanti saya bisa kirimkan Bapak Ibu. Berikutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan sedikit berdiskusi, sedikit menyampaikan suaranya, pendapatnya dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, apakah penyusunan bukti karya sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya? Untuk jawabannya, silahkan ketik saja di kolom chat Bapak Ibu, biar bisa saya bacakan juga satu persatu. Silahkan Bapak Ibu. Bagi yang belum juga kalau misalkan sudah selesai dan sesuai dengan rubrik, boleh berikan jawabannya saja. Misalkan masih on proses misalkan. Boleh Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu yang sudah membuat bukti karya, boleh diisi apakah sudah mengacu pada rubrik validasi atau perlu saya tampilkan lagi rubrik validasinya Bapak Ibu. Nah ini rubrik validasinya. Apakah sudah sesuai atau belum? Ini saya coba bacakan saja ya terkait detail dari rubrik validasi bukti karyanya. Yang pertama yaitu ada lembar pernyataan yang ditandatangani oleh peserta dan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, isi karya video atau PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Yang berikutnya, isi karya atau video atau PDF tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang berikutnya, isi karya tidak memuat unsur pornografi. Kemudian, isi karya tidak memuat unsur ujaran kebencian. Berikutnya ada isi karya tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang berikutnya ada tampilan visual produk hasil karya seperti gambar atau desain layout dapat terlihat dengan jelas, tidak terpotong atau blur, atau memiliki resolusi yang baik. Berikutnya, teks atau audio produk hasil karya peserta dapat terlihat atau terdengar dengan jelas. Berikutnya, untuk karya dalam bentuk video tercantum kredit untuk penggunaan musik atau gambar karya pihak lain, sedangkan untuk karya dalam bentuk dokumen atau PDF tercantum daftar pustaka atau referensi jika menggunakan materi bahan dari pihak lain. Nah, di sini sudah ada Pak Dian yang menjawab untuk penyusunan bukti karya. Kebetulan karya saya bentuk dokumen PDF,
setelah upload ternyata belum mencantumkan daftar pustaka sehingga perlu perbaikan. Ya, yang Pak Dian kurang sedikit, jadi belum mencantumkan daftar pustakanya saja ya Pak Dian. Dari kebetulan yang sudah saya validasi itu ada yang dari Pak Sarip sama Bu Fitri, jadi sudah lengkap kalau menurut saya mah, jadi sudah tinggal nunggu terbit di PMM saja Pak Sarip sama Bu Fitri. Nanti linknya dicantumkan di setelah agenda tatap maya ini, ada berbagi bukti karya kalau tidak salah agendanya tuh. Nanti tinggal copy paste aja linknya di situ Bapak Ibu. Nah, kemudian dari yang lain, dari Bu Fitri, alhamdulillah, terima kasih Pak Sarif, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Sarif, Bu Fitri, alhamdulillah ya. Dari yang lain, dari Bu Juli nih, Bu Juli kemarin Bu Juli juga sama ada perlu perbaikan sedikit ya, yang dari Bu Juli. Sekarang kita coba lanjut lagi ya. Yang Pak Restu Ramdhani, kalau yang Restu masih harus diperbaiki ya Pak. Hehehe. Ya Pak Restu, yang Pak Restu itu belum diupload di LMS. Upload saja dulu Pak Restu di LMS, nanti terkait kekurangannya saya masukkan di kolom umpan baliknya, di kolom komentarnya. Jadi yang harus diperbaiki oleh Pak Restu bisa terlihat di situ. Gitu. Nah, berikutnya pertanyaan nomor 2. Apa yang Bapak Ibu unggah di bukti karya, silahkan boleh dijawab nih Bapak Ibu di kolom chat. Yang Pak Sarif, berarti Bu Fitri, Pak Dian, siapa Bu Juli, Pak Restu. Nah, Pak Restu juga sudah mengirimkan ke Japri ke saya kemarin itu, tapi belum diupload di LMS, jadi belum bisa saya validasi Pak Restu. Gitu, silahkan Bapak Ibu boleh dijawab di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengupload bukti karya, silahkan ketik saja jawabannya di kolom chat, rencananya membuat apa gitu. Jadi ini sayang nih kalau sampai tidak membuat bukti karya, tugas-tugas juga jangan sampai bolong-bolong. Sayang Bapak Ibu udah capek-capek, ternyata di akhirnya malah jadi tidak lulus karena ada kekurangan tugas gitu. Dari Pak Sarif membuat modul ajar, Bu Desra rencana saya membuat modul ajar, Pak Apin untuk bukti karya insya Allah diupload nanti Pak, rencananya membuat modul ajar. Oke, Pak Nidi juga membuat modul ajar. Dari yang lain silakan. Pak Iwan ini belum merespon. Pak Raisi, cek. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringannya kurang stabil. Yang berikutnya ada dari Pak Dian, yang saya unduh bukti karya rencana pembelajaran dengan materi aktivitas gerak dominan mungkin. Dominan mungkin ya Pak Dian ya, gerak dominan senam lantai mungkin ya. Berikutnya Domain. Pak Fajri, Domain. gerak Ya. domain. Ya, siap. Jadi wilayah senam lantai ya. Skupnya tentang senam lantai. Berikutnya Pak Fajri, rencananya membuat modul ajar. Oke. Dari ini nih, dari Pak Iwan belum bersuara nih. Pak Iwan, Pak Raisi, Pak Yuki. Pak Iwan membuat modul ajar. Sip. Kalau Pak Yuki nih, Pak Yuki sama Pak Raisi rencana mau membuat apa? Monitor Pak Yuki, Pak Pak. Raisi. Ya, rencana buat modul ajar Pak. Siap Pak Yuki. Pak Raisi nih, Pak Raisi. On proses. Siap. Segera Pak Yuki. Kalau Pak Raisi ini, Pak Raisi membuat apa? Monitor Pak Raisi. Pak Raisi sudah beberapa pertemuan ya, kurang kondusif terus. Baik Bapak Ibu, kita coba lanjut ya. Nah, yang ketiga nih, apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya dan solusi mengatasinya? Nah, ini saya memerlukan jawaban dari semua orang ya, semua peserta Bapak Ibu. Mau mulai dari siapa dulu nih? Kecuali Pak Raisi mungkin ya tadi kurang kondusif Pak Raisi. Dari Pak Dian dulu boleh atau Pak Dian, mangga? Atau mau siapa?
yang mau memberikan pendapatnya? Dan semuanya juga pasti kebagian. Kalau untuk ini mah, Apakah ada kendala ya? ya mangga Pak Dian. Baik. Eh, Alhamdulillah untuk dalam proses pembuatan bukti karya dengan rencana pembelajaran ini mungkin eh, kendalanya hanya sedikit saja, mencari sumber yang memang ada beberapa gitu kan yang saya sampaikan terkait dengan daftar pustaka juga di sana. Eh, untuk mengatasinya mungkin di sini karena memang buku paketnya sudah tidak ada gitu kan ya, sudah jarang sekali dan sekarang itu mungkin dominan dengan menggunakan apa namanya, cari di online ya. Jadi saya mencari sumber-sumber terkait dengan yang saya buat, yaitu gerak dominan ya untuk senam lantai dari berbagai macam sumber gitu. Alhamdulillah kendala-kendala yang terjadi sudah bisa teratasi. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih Pak Dian. Pak Iwan, punten Pak, karena sedang sakit mungkin ya Pak Iwan ya. Cepat sembuh Pak Iwan, mudah-mudahan cepat sembuh Pak Iwan. Betul, kita doakan betul ya, lupa tadi. Ya, kita doakan sama-sama ya Pak Iwan. Semoga lekas sembuh Pak Iwan. Pantesan Pak Iwan teh kirang aktif panjenengannya Pak Dian. Mohon. Tapi nama lagi terdamang. Lagi sakit panas. Hah? Sakitnya panas. Ya, siap. Mangga. Pak Iwan mau damangnya Pak Iwan. Yang berikutnya mau saya coba dari Pak Apin ya. Pak Apin, monitor kondusif. Ya Pak. Ya, maka silakan dijawab Pak Apin. Untuk ini Pak ya, kendala upload bukti karya Pak. Kendalanya yang pertama Pak, saya belum sempat Pak. Ini belum sempat bikin, jujurnya Pak. Karena banyak ini Pak, banyak kegiatan. Tapi bahan-bahannya udah dikumpulin Pak. Jadi tinggal nanti disatukan insya Allah hari ini dan besok libur. Cek. Ya, aman Pak Apin, mangga. Besok digaskeun aja Pak Apin ya. Ya Pak. Ya, sip, mangga. Ya. Oke, berikut dari Ibu Destra. Mangga. Solusinya Pak Apin tak acan. Oh, untuk solusinya mah Untuk dikerjakan aja. solusinya gimana Pak Apin? Digeber besok ini teh. Solusinya gitu. Siap, siap. Nah, Mangga atur nuhun Pak Apin. Berikutnya Ibu Destra, mangga Bu Destra. Siapa izin kalau untuk saya pribadi memang sama Pak, belum sempat juga karena saya kemarin buat ini dulu Pak, soal buat UAS di Semater SMA 15. Saya teh ngajar di SMA 15 Semater. Terus kemarin ada kegiatan privat juga, jadi memang yang ini sedikit terbengkalai Pak, tapi insya Allah udah udah terkonsep untuk materinya. Insya Allah lah pas secepatnya sebelum ini apa harus tuh ya sebelum liburan mau ngerjain dulu biar tenang. Iya, Pak Dian, Pak Budestra balik ke Jogja kira-kira. Momen yang mendesak. Momen yang mendesak. Ya, mangga siap. Atur nuhun Bu Destra. Ya Pak, Salajengna. hapunten Pak. Ya, mangga Bu. Salajengna Bu Fitri. Mangga Bu Fitri terkait kendala dan solusinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, kendalanya mungkin karena saya mencoba untuk teori ya Pak, bikin tentang pola hidup sehat, mengenal anggota tubuh untuk kelas 1 fase A. Di sini saya mencari
mungkin mencari referensinya gitu dari mana. Alhamdulillah ketemu modul lah di PMM juga, di sana dicari ada, alhamdulillah. Ambil di situ sebagian, juga alhamdulillah juga ada bukunya dari Erlangga juga, sama yang dari Pak Muhajir juga di situ ada, diambil dari situ juga. Juga ada lagi modul yang dari Pak Dery, Pak, yang dari SD mana itu teh Pak, ada kan suka ada itu. Mungkin itu Pak, sama ini Pak, untuk tanda tangan ibu kepala sekolahnya itu agak susah, soalnya ibunya banyak webinar gitu, banyak keluar ibunya, jadi susah untuk carinya gitu. Jadi baru tadi itu juga digas langsung ke sekolah PLT-nya yang keduanya. Tadi alhamdulillah dapat, dan siangnya tadi sorenya bisa langsung diupload juga Pak. Mungkin seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Bapak Pak itu Pak? Jaringan sapat los nama meureun teh. Teh, iya teh di-upload nanti di mana ieu teh nahat aya jeung uploadna. Dina Tes, dina tes, bukti tes. karya Pak, dina bukti karya aya anu titik 3 geuningan di luhurna teh. Punten Bapak Ibu ya listrikna parem. Milarian HP heula deh, aduh nge-hotspot. Punten. Balik lagi ke share screen ya Bapak Ibu. Tadi teh lagi Bu Fitri ya. Nuhun. Oh. Punten Bu Fitri, mangga dilajeng deui. Aduh, janten ngage. Cuma tadi teh dugi ka di abi mah dugi ka ibu kepala. Nuhun surat kanggo nu ditawisna lampiran ieuna panginten Pak tadi teh nu rada sesahna milari ibu kepalana. Alhamdulillah tadi mah penak di SD anu sanes margi ibu nyepeng 2 sakola janten PLT di SD Ciroyom, janten abi ngagidig we ka Ciroyom. Alhamdulillah kenging, dan akhirnya tiasa we sonten ku abi diupload gitu ieu tugasna. Mau pagitu sakitu panginten Pak. Siap, hatur nuhun Bu Fitri. Tadi Pak Restu terkendala penguploadan ya Pak Restu. Atau saya kepenak Pak, kupadian disebutkeun. Alhamdulillah tuh. Mangga salajengna saatos Bu Fitri teh. Ibu Juli aya Bu Juli monitor. Nuhun Pak. Mangga Bu Fitri, Bu Juli. Nuhun. Kangge bukti karya, alhamdulillah Pak, kendalananya paling ieu waktosna, soalna di sekolah kan nuju P5, jadwalna jadi rada kumaha gitu. Tapi alhamdulillah menyisihkan waktu gitu Pak, alhamdulillah bisa kekerjakan. Paling terus di surat pernyataannya itu teh saya agak bingung, tapi alhamdulillah udah konsultasi sama Pak Pasil dan udah bisa upload. Cuma ya ada yang kurang, harus ada perbaikan, belum sampai sekarang belum kekerjain gitu Pak. Siap, hatur nuhun Bu Juli. Segera Nuhun. diperbaiki Bu Juli, mumpung lagi cepat ini Iya. terbit ke PMM-nya. Tadi juga yang Pak Sarif sama Bu Oh. Fitri, ketika saya validasi langsung tulisannya terbit dua-duanya ya. Kalau orang lain mah dari kemarin pada susah,
mumpung Oh, lagi siap cepat Pak, di insya PMN-nya. Allah. Ya, siap. Insya Allah segera. Salah siap. Salah jengna Pak Sarif, mangga Pak Sarif. Hatur nuhun Pak Cecep. Alhamdulillah upami ngadamel bukti karya nama nggak terlalu ada kendala Pak. Terus ketika dipraktekkan ke anak-anak juga alhamdulillah semua permainan dan materinya bisa disampaikan dengan baik Pak. Alhamdulillah lancar Pak, aneh. Bikin ke upload ke Bapak terus minta saran dari Bapak sebelum di-upload itu minta saran ke Bapak. Alhamdulillah dari Bapak juga tidak ada perbaikan yang lebih, hanya di slide identitas mungkin kurang ada enter ketika itu ada satu ada satu aja yang belum ke enter. Jadi udah itu selesai. Alhamdulillah lancar Pak, udah di-upload ke LMS. Terima kasih Pak udah divalidasi dan terima kasih udah terbit juga. Terima kasih juga Pak Sarif ya, sama-sama. Berikutnya dari Panidi, mangga Panidi. Izin sama seperti Bu Destra dan Pak Apin. Jadi seminggu kemarin teh alhamdulillah di sekolah teh ada yang kejadian lah karena anak-anak pada berantem karena saya kesiswaan. Jadi seminggu kemarin alhamdulillah ngurusin anak-anak jadi tidak mengajar alhamdulillah seminggu kemarin teh ya. Terus pas hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu alhamdulillah laptopnya juga dipinjam sama sekolah dikembalikan, maksudnya karena di sekolah diadakan tes polisi dan baru diambil laptopnya tadi, jadi insya Allah besok langsung digaskeun. Begitu Pak Cecep. Siap Pak Nedi ya, nuhun. Pak Fajri sudah hadirkah Pak Fajri? Atau masih kurang kondusif Pak Fajri? Para isi monitor, para isi ada? Berikutnya lewat aja Pak Restu Ramdhani. Siap Bapak. Ini Pak, Abi punten off-cam-nya Pak. Ya. Oke, kendalanya mungkin kemarin teh Pak pas mau membuat teh agak bingung teh. Ini teh antara misalkan kan kata Bapak teh satu materi ya, bukan per pertemuan itu. Jadi kan ada dua kali pertemuan. Nah, jadi kemarin teh sempat juga membuat yang memang yang simpel, tapi pas dilihat apakah ini akan disetujui atau enggak gitu Pak ya. Jadi ditambah lagi, nah jadinya tuh yang itu gitu Pak. Gitu kemarin takutnya gitu. Tapi kalau yang ini juga ada sih yang simpelnya gitu, tapi harus tuh upload yang itu dulu nggak apa-apa ya Pak ya, supaya jadi nanti bisa koreksinya dulu gitu, seperti itu. Izin Pak. Itu aja sih Pak paling. Sama ini palingan belum tanda tangan yang surat pernyataan ke kepala sekolahnya Pak, itu saja. Siap, terima kasih Pak Restu. Berikutnya Pak Yuki. Ini mau diupload Pak sekarang Pak, izin. Woi, mantap. Pak Yuki hadir, Pak Yuki. Sebetulnya Pak, kendalanya saya banyak kegiatan ini taruh. Ya memang di sekolah lagi P5 Kamis ini tuh mau expo, jadi memang lagi padat-padatnya. Sebetulnya saya udah disiapin ini modul ajarnya, cuman belum lengkap aja Pak, tinggal sedikit lagi lah ini finishing ini sedikit lagi. Sebetulnya udah tadi juga siang, sebetulnya kalau tadi siang ada rapat dengan pimpinan ya saya udah selesai sebetulnya. Cuman ini belum selesai karena tadi terganggu dengan kegiatan ya itu ini biasa Pak di sekolah. Kalau mau menjelang expo biasa kadia gitu. Sebenarnya udah selesai, tinggal upload. Cuman ini teh Pak, saya mau tanya ini ada surat pernyataan teh kalau yang Pak modul ajar juga sama ada surat pernyataan juga apa tidak usah? Sama Pak Yuki itu mah sama ya prosedur ya. Di rubrik Ya, ada harus buat juga. Ya surat pernyataan sama kepala sekolah.
kan modul ajar, kecuali yang buat video pembelajaran mah ada persetujuan dari orang tua, ada tambahan ekstra gitu. Oke, siap. Itu aja Oke, kalau sip. kendalanya Pak ya. Ya, sip. Ya, Nuhun. hatur nuhun Pak Yuki. Sami. Nah, Bapak Ibu lanjut. Nah, berikutnya dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana Bapak Ibu berencana melakukannya di masa depan. Nah, terkait pertanyaan ini, saya ingin ada 3 orang sajalah yang berelaborasi menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan ini, karena kalau semuanya menjawab bakal lebih dari 1 JP, ini bakal kelebihan kalau kata saya, bisa jadi jenuh. Sok dari Bapak Ibu, 3 orang yang mau berpendapat terkait hal ini, boleh klik raise hand Bapak Ibu semuanya. Silahkan. Mau siapa? Tuh, mohon maaf Bapak Ibu, sinyalnya menghilang lagi. Nah, ada Pak Dian nih, klik raise hand, silahkan Pak Dian. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tuh. Mungkin dalam aspek karya yang saya buat, yaitu dengan rencana pembelajaran ini yang dapat ditingkatkan dan apa yang akan direncanakan, mungkin yang pertama itu penajaman dalam tujuan pembelajaran, gitu kan. Karena memang dalam artian sudah ada penetapan dalam tujuan pembelajaran itu, tetapi belum belum bisa terukur dan terarah dengan menggunakan indikator yang jelas. Kemudian yang keduanya itu dengan metode pembelajaran yang variatif, dan di situ mungkin saya menyampaikan hanya 3 metode pembelajaran saja, dan insya Allah mungkin untuk penerapannya ke depannya akan bervariatif supaya peserta didik tidak merasa jenuh ataupun bosan, dan menyisipkan mungkin permainan-permainan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan penilaian yang lebih komprehensif, ya, sehingga pembelajaran dalam senam lantai ini seringkali hanya fokus pada keterampilan motorik, gitu kan. Namun perlu juga ada aspek lain seperti dengan penilaian sikap, gitu kan, kedisiplinan, juga pengetahuan di sini secara teoritis kadang-kadang di pembelajaran PJOK ini selalu tersisih, gitu kan, dan anak-anak juga peserta didik maksudnya itu seringkali ketika ada teori itu mereka tidak sepenuhnya, gitu kan, menyimak atau bagaimana. Mungkin di sini bisa penyampaian teori itu dalam setiap kegiatan pembelajaran atau praktik berlangsung, dan juga mungkin anak peserta didik bisa dilibatkan ataupun disuruh banyak nonton, gitu kan, supaya mereka itu bisa membayangkan sehingga mereka bisa
mengaplikasikan ke dalam sebuah tulisan yang mereka nantinya akan selalu mengingat. Dan yang terakhir mungkin di sini melaksanakan refleksi dan umpan balik. Gitu. Salah satu aspek yang sering terlupakan mungkin dalam rencana pembelajaran adalah mencantumkan waktu untuk refleksi ya, dan pemberian umpan balik. Nah, mungkin untuk rencana ke depan saya akan menambahkan sesi refleksi di akhir pembelajaran untuk memberikan umpan balik secara individual ataupun kelompok. Yang ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan memperkuat teknik yang telah dikuasai peserta didik. Selanjutnya penggunaan media pembelajaran, yaitu yang sudah mungkin saya sampaikan tadi, itu untuk lebih menarik lagi peserta didik, karena memang kalau mendengarkan kita menerangkan bagaimana teknik tahapan-tahapan dalam bergerak itu mereka merasa kebingungan juga gitu kan, karena memang salah satu kelemahan kita sebagai tenaga pendidik itu kita kurang bisa menjadi model ya, istilahnya memberikan contoh yang baik dan benar itu ke peserta didik itu mungkin karena saya di sini sudah berusia lanjut gitu kan ya, sehingga tidak bisa memberikan contoh yang baik dan benar. Seperti itu, makanya kita akan maksimalkan dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Dan rencana kedepannya itu untuk memanfaatkan teknologi digital ya, seperti aplikasi misalkan video, YouTube, kemudian yang ada keterkaitan dengan tutorial tentang teknik-teknik dalam senam lantai. Dan di sini juga tujuannya itu untuk memperlihatkan gerakan yang lebih jelas lagi ya, dan mereka lebih mempercayai gitu kan daripada kita yang mencontohkan. Itu mungkin dengan meningkatkan aspek-aspek tersebut, mudah-mudahan rencana pembelajaran senam lantai yang nantinya akan saya sampaikan kepada peserta didik menjadi lebih efektif, terstruktur, dan dapat lebih baik untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadian. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu kepada Fadian yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan ini. Nah, yang berikutnya saya mau mencoba dari Pak Sarif. Pak Sarif tadi saya bilang sudah saya laksanakan sudah. Nah, ini bisa jadi sebuah sharing yang berharga juga nih. Nah, untuk waktu dan tempat Pak Sarif, saya persilakan. Hatur nuhun Pak Cecep. Jadi ketika bukti karya ini bisa dibikin modul ajar itu saya bikin dulu, terus udah bikin itu masih ada waktu Pak sebelum dikumpulkan itu diterapkan kepada para peserta didik gitu Pak. Gimana modul ajar ini, apakah bisa terlaksana dengan baik atau enggak. Setelah disusun seperti itu, seperti yang di modul ajar itu, tepat kendalanya itu ketika lapang itu sempit. Jadi ada beberapa permainan yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang, seperti permainan yang pemanasan itu ketika kucing jaring itu nggak semuanya bisa dilakukan karena peserta didiknya lumayan banyak tapi lapangnya sempit. Jadi terlaksana tapi hanya beberapa peserta didik aja yang ikut gitu Pak. Terus yang lebih serunya itu ketika pembelajarannya berdiferensiasi itu lebih mudah untuk kita menilai Pak. Jadi rubriknya enak, asesmennya enak, jadi terukur setiap peserta didik itu kemampuannya seperti apa, dan alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin Pak untuk aspek apa yang masih bisa ditingkatkan adalah nanti coba permainan-permainan baru, terus coba level-levelnya itu ditingkatkan, apakah level C itu bisa masuk ke B, dari B bisa masuk ke A, dan di A itu nanti mungkin bisa bedain lagi Pak permainannya, dikomplekskan lagi permainannya seperti apa. Dan untuk berencana melakukan di masa depan, paling seperti Pak Dian bilang, yaitu refleksinya harus diperbanyak Pak, karena refleksi itu bisa membuat kita modul ajar dan kegiatannya itu bisa lebih baik lagi di pertemuan selanjutnya.
Itu mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sarip. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu kepada Pak Sarip yang menyampaikan pendapatnya. Baik, ada dari satu orang lagi, adakah yang bersedia Bapak Ibu? Silakan satu lagi, Bapak Ibu yang mau berpendapat. Atau mau saya tunjuk lagi? Saya tunjuk aja ya. Dari Bu Fitri nih, Bu Fitri. Monitor Bu Fitri. Ya Pak, siapa? Mangga Bu Fitri. Mungkin dari aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan? Mungkin dari segi pemaparannya tidak hanya dari video saja, Pak, bisa dalam berbentuk poster juga. Anak-anak bisa ke depan satu-satu gitu menuliskan bagian tubuh apa ini. Jadi mereka bisa menulis sendiri sambil menjelaskannya juga fungsinya untuk apa, mungkin seperti itu Pak. Dan bagaimana berencana melakukannya di masa depan seperti apa yang tadi dibilang oleh Pak Sarip, mungkin harus banyak juga refleksinya apakah pembelajaran itu dapat diterima oleh siswa, apakah ada kekurangannya, harus seperti apa juga ke depannya biar pembelajaran dalam teori ini bisa lebih menarik lagi untuk anak-anak, jadi tidak menjadi jenuh gitu ke anaknya, jadi bosen lah naon ieu mah cenah. Jadi bisa untuk siswa lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran, mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Fitri. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu kepada Bu Fitri yang sudah menyampaikan pendapatnya. Baik, betul sekali ya yang tadi disampaikan oleh Pak Dian, Pak Sarip juga Bu Fitri ya dalam kegiatan pembelajaran itu. Emang kita sebagai guru harus menyiapkan banyak rencana cadangan Bapak Ibu. Jadi dalam penggunaan metode ajarnya juga tidak hanya satu saja gitu kan. Sedangkan dalam pembelajaran diferensiasi juga kita cara kita mengajari anak kelompok A, kelompok B, kelompok C atau bahkan kelompok D itu pasti treatmentnya atau interaksinya kita berbeda gitu. Bagaimana cara kita melakukan pembelajaran di sana. Kemudian ya itu tadi yang Pak Dian sebutkan media. Maka kenapa PJOK sangat menyenangkan bagi anak-anak itu karena PJOK selalu menggunakan media Bapak Ibu. Apakah itu dari bola, apakah matras gitu kan. Bola juga itu merupakan sebuah media. Misalkan atau kalau ketika bermain kasti ada pemukul dan ada bola kecil banyak, ada corong misalkan kan. Saya juga dulu pernah ngajar di SD, jadi si corong teh sama anak-anak dipakai jadi topi, jadi mainan juga sama mereka sambil nunggu giliran gitu kan. Jadi bikin seru, makanya PJOK itu menyenangkan karena banyak media yang bisa digunakan oleh guru PJOK, Bapak Ibu. Terus terkait penggunaan video-video, kalau untuk anak SMP, SMA bisa berkirim di WA Group ya. Nah kalau untuk anak SD memang harus dikondisikan sedemikian rupa di dalam kelas, Bapak Ibu. Baik, sekarang kita lanjut saja ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita lanjut ke bagaimana cara membagikan bukti karya Bapak Ibu. Yang pertama nanti buka menu bukti karya pada PMM. Kemudian yang berikutnya pilih karya saya dan pastikan Bapak Ibu telah mengunggah karya. Yang ketiga, buka kategori karya yang Bapak Ibu ingin bagikan. Yang keempat, pilih karya Bapak Ibu yang telah berhasil diunggah. Yang kelima, cari tombol bagikan karya. Yang terakhir, keenam, untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, nanti salin link ini dibagikan di agenda kegiatan setelah refleksi ini, Bapak Ibu berbagi bukti karya. Berikutnya, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS ya, yang barusan saya sampaikan dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Kemudian fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi.
Berikutnya setelah PKD PJOK, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu sejenak memanjatkan rasa syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kakak kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam mengikuti program ini. Silakan Bapak Ibu merenungkan atau merefleksikan kegiatan selama 3 bulan yang menjadi kelemahan Bapak Ibu semuanya yang nantinya bisa ditingkatkan atau dikuatkan di luar kegiatan PKD. Berikutnya, Bapak Ibu semuanya bisa mengimplementasikan pengetahuan yang sudah dipelajari dalam praktik pengajaran sehari-hari. Lalu Bapak Ibu juga bisa berbagi praktik baik kepada rekan sejawat di sekolah maupun KKG atau MDMP mengenai pengetahuan yang sudah didapat, sehingga ilmunya dapat bermanfaat dan mengalir pahalanya atas kebermanfaatan ilmu yang diberikan. Selanjutnya, jangan merasa cepat puas Bapak Ibu, terus kembangkan kompetensi kita selaku pendidik, tunggu dan ikuti program selanjutnya yang diselenggarakan dari pemerintah. Baik, nah dan terakhir, kita foto bersama dulu, tapi kayaknya berdoa dulu ya mungkin ya Pak Dian. Siap untuk doa, saya kembalikan kepada Pak Dian untuk memimpin. Siap, silakan Pak Dian. Baik, terima kasih Pak Asep. Alhamdulillah Ibu dan Bapak guru hebat dan pada kesempatan ini tetap Maya mungkin pamungkas ya yang terakhir. Dan sekali lagi mudah-mudahan dari selama mungkin kurang lebih mau 3 bulan proses peningkatan kompetensi ya, khusus guru PJOK ini dapat bermanfaat. Dan tadi tentunya yang sudah disampaikan, marilah kita renungkan bersama bagaimana apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita evaluasi, mudah-mudahan kita bisa evaluasi sendiri dan apa yang mungkin kita akan tindak lanjuti untuk kedepannya supaya lebih baik dari yang sebelumnya. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama dengan kelancaran yang sudah diberikan, dan mungkin khususon untuk yang Pak Iwan ya yang lagi sakit gitu kan, kita doakan bersama supaya mendapatkan disegerakan untuk diberikan kesembuhan, dan untuk rekan kita juga yang umumnya yang masih dalam keadaan sakit bisa menimba dan mencari ilmu. Nah, karena ini memang sangat luar biasa ya, sepanjang mengikuti dari mulai tetap maya kemudian tatap muka, alhamdulillah gitu kan, untuk sangat terasa sekali gitu kan, sangat terasa perkembangannya, ada perubahannya dalam menghadapi peserta didik gitu kan, karena memang ini satu-satunya nilai ibadah kita sebagai pendidik gitu, untuk sebanyak mungkin mengumpulkan nilai-nilai ibadah yang insya Allah akan membantu kita untuk menuju surga. Nah, untuk itu marilah kegiatan ini kita bacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan dan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dian atas pimpinan doanya. Betul sekali ya Bapak Ibu, kita sudah berada di tahap terakhir PKD PJOK ini. Mungkin saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, atas segala kesalahan saya kepada Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan kita semua bisa terus mencari ilmu, menambah ilmu kita ya dengan hal-hal yang baik, dan mudah-mudahan segala sesuatu yang telah kita sampaikan dan yang akan kita sampaikan di masa depan kepada peserta didik kita bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, seperti biasa kita berfoto bersama dulu Bapak Ibu. Bagi yang kondusif silakan dinyalakan kameranya. Bentar saya siapkan dulu untuk menyimpan fotonya Bapak Ibu. Baik, siap semuanya. Siap 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kok nggak kesimpan? Bentar, diulangi. Siap 1, 2, 3. Oke, saya coba simpan ya Bapak Ibu. Oke, masuk. Yuk, pose kedua.
kumaha atuh nya gayana, ada ide Pak Dian? Asa bosen. Kumaha kieu? Anu ngage background mah teu katinggal. Naon atuh poseuna kumaha? Sok sarang heo cenah. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terakhir, ekspresi perpisahan. Mungkin nanti kita susah lagi kumpul kayak gini ya, Pak Dian ya. Yuk, pose yang terakhir, ekspresi berpisah. Bagaimana? 1, 2. Oke, coba saya Ayo, simpan dulu. muncul. Kumaha Pak Dian? Mungkin yang muncul. Oh, iya, rada error Pak. Tadi namanya keluar ya. Abi Mas Takabi. Hayu atau orang ulanginya Pak Yuki Nah, gitu, tayaan tadi. Abi yang dipotong. Siap. Siapa tuh? Anu mana tinggal itu? Ada Pak Restu. Pak Restu Ramdhani menghilang, tidak kondusif sepertinya. Ya, dari yang pertama diulangi berartinya. Siap. Ya. 1, 2, 3. Saya coba simpan dulu. Yuk, ekspresi yang kedua ada sarang heo. Nah, tadi udah siap. 1, 2, 3. Siap. Yang ketiga terakhir. Oh, Pak Yukina menghilang deh. Taya deh. Jadi Pak Yuki ekspresi sedih. Berpisah. Siap. 1, 2. Ya, coba disimpan. Jadi seur foto itu. Siap Bapak Ibu, terima kasih banyak semuanya dan terima kasih atas kehadirannya malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mematikan rekaman Bapak Ibu.